Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait kasus yang menjerat Ketua Ombudsman Heri Susanto oleh penyidik Kejagung. Saat ini kami telah terhubung dengan reporter Raisa Oktaviani. Raisa, ada perkembangan apa terkait penahanan Heri Susanto? Iya Cica dan juga pemirsa, betul kali memang untuk siang hari tadi penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung ini menggelar konferensi pers dan tadi menyatakan bahwa ada penetapan tersangka yaitu merupakan Ketua Ombudsman RI yang merupakan Heri Susanto ini terkait dengan kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara pada periode 2013 sampai 2025, yang mana untuk penetapan status tersangka ini sudah dilakukan oleh penyidik usai mendapatkan alat bukti dari pemeriksaan saksi, kemudian juga penggeledahan yang dilakukan di rumah HS sejak malam tadi. Dan selain itu juga bisa kami informasikan bahwa memang kasus ini berkaitan dengan perusahaan tambang atau PT TSHI, yang mana dari perusahaan tersebut ini merasa keberatan atas tagihan PNBP dari Kementerian Kehutanan. Sehingga tadi yang disebutkan atau dijelaskan dalam konferensi pers yang berlangsung bahwa peran dari Heri Susanto atau HS ini untuk membantu pihak perusahaan PT TSHI saat HS ini masih menjabat sebagai anggota dari Ombudsman dengan caranya adalah seolah-olah ada laporan dari masyarakat dan kemudian Ombudsman ini melakukan pemeriksaan ke Kementerian Kehutanan. Dan dalam prosesnya juga bahwa tersangka HS ini diduga mengarahkan hasil pemeriksaan agar kemudian keputusan dari Kementerian Kehutanan ini dinilai keliru. Selain itu juga dinilai keliru sehingga membuat perusahaan tersebut ataupun PT TSHI ini tidak perlu membayar tagihan sesuai kesepakatan di awal. Bahkan dari perusahaan tambang tersebut ini juga diarahkan untuk kemudian bisa menghitung secara mandiri beban yang harus dibayarkan kepada negara seperti itu. Dan tadi dalam konferensi pers yang berlangsung juga dari Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung sendiri yaitu Syarif Sulaiman menyampaikan bahwa dari Heri Susanto ini dalam kasus ini juga menerima uang senilai 1,5 miliar rupiah sebagai imbalan untuk membantu mencari celah dari kesalahan administrasi, bahkan juga termasuk memengaruhi hasil pemeriksaan Ombudsman seperti itu. Dan tadi langkah penyidik Jampitsus Kejagung ini yang dipaparkan bahwa setelah pemeriksaan selesai, draft hasil laporan ini diduga sempat dibocorkan kepada pihak PT TSHI. Dan hasilnya ini diarahkan agar kemudian bisa menguntungkan perusahaan tersebut. Dan sebagai informasi juga Cica bahwa memang HS atau Heri Susanto yang merupakan Ketua Ombudsman ini baru saja dilantik pada 10 April 2026. Artinya baru 6 hari menjabat sebagai Ketua Ombudsman. Dan tadi kami juga sudah melihat bahwa tersangka HS ini sudah dikenakan rompi berwarna pink, yang artinya HS ini akan menjalani masa tahanan selama 20 hari di Rutan Salemba Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan dalam kasus ini sendiri tersangka HS juga dijerat sejumlah pasal terkait dengan tindak pidana korupsi. Di antaranya adalah pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, pasal 5 ayat 2 dan juga pasal 606 ayat 2. Dan informasi terbaru juga yang kami peroleh melalui pernyataan tertulis dari pimpinan Ombudsman RI adalah menyampaikan bahwa pihaknya ini meminta maaf bahwa terjadi kesalahan ataupun peristiwa seperti ini yang tentunya akan mengganggu kepercayaan publik. Namun tadi ditekankan oleh Ombudsman terkait dengan komitmennya agar kemudian bisa terus membangun dan menjaga kepercayaan publik. Tadi dari pimpinan Ombudsman melalui pernyataan pers tertulisnya juga menyebutkan bahwa akan kooperatif, akan mengerahkan seluruh proses hukum yang berlaku kepada aparat penegak hukum. Jadi itu adalah informasi yang kami terima sejauh ini terkait dengan perkembangan kasus yang menjerat Ketua Ombudsman Heri Susanto. Seperti itu Cica. Baik, terima kasih Raisa Oktaviani atas laporannya. Selamat bertugas kembali.